Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali lagi menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kemurahan dan karunia, Bapa yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, khususnya di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mampu untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami untuk menjalankan segala tugas kami, tanggung jawab dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan saja. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun yang semakin hari semakin kuat berakar di dalam tanah dan berakar masuk ke dalam. Menurut penelitian saudara, akar pohon zaitun dapat menembus ke kedalaman tanah hingga mencapai 5 sampai 6 meter untuk mencari sumber air. Hal inilah yang menjadi rahasia kekuatan pohon zaitun saudara. Berakar sampai ke kedalaman untuk mencari sumber air, berbicara tentang orang yang memiliki kerinduan yang sangat besar untuk tinggal dekat dengan Tuhan dan firman Tuhan. Orang yang memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, ketika kita memiliki persekutuan yang intim dan karib dengan Tuhan, kita akan tetap tenang sekalipun berada di tengah angin badai dan gelora. Oleh karena iman kita berakar kuat di dalam Tuhan. Pohon zaitun adalah jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Hal ini berbicara kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Selain itu, pohon zaitun adalah pohon yang dapat menghasilkan minyak. Pada zaman dahulu, minyak zaitun sering dipakai untuk mengurapi raja, di samping untuk keperluan sehari-hari. Saudara, hidup kekristenan adalah hidup yang harus menghasilkan buah yang baik, buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat bagi orang banyak. Pohon zaitun merupakan pohon yang hidup ribuan tahun. Akarnya sangat dalam, mampu berbuah di musim yang kering. Dan pohon zaitun memiliki filosofi perdamaian dan kekuatan seperti batu. Saudaraku, di dalam ayat nat yang sudah kita baca saat malam hari ini adalah merupakan Mazmur Daud yang begitu luar biasa. Daud di tengah kesesakannya, pergumulannya, saat ia dikejar-kejar oleh Saul, dan ini
menimbulkan keadaan yang sulit baginya. Dia mampu berkata bahwa ia seperti pohon zaitun yang kuat, bahkan menghijau. Karena Daud yang begitu mengenal Allah dengan baik. Lalu apa saja yang membuat Daud merasa kuat dalam hidupnya, saudara? Yang pertama adalah Daud percaya kasih setia Allah sampai seterusnya dan selamanya. Saudaraku, jikalau kita hidup sampai detik ini, itu adalah kasih setia Tuhan. Daud percaya bahwa keadaan apapun yang menimpa dirinya, dia tetap percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku, untuk kuat di dalam Tuhan, mari kita selalu percaya bahwa kasih setia Tuhan kepada kita itu untuk seterusnya dan selamanya. Yang kedua adalah Daud selalu bersyukur. Saudaraku, dalam ayat di atas, Daud berkata bahwa ia hendak bersyukur untuk selamanya. Pada umumnya, manusia mudah sekali bersyukur dalam keadaan baik dan aman. Tetapi pada saat keadaan itu tidak baik, apakah manusia mampu bersyukur? Saudaraku, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan kuat pada saat kita mampu bersyukur dalam segala keadaan. Karena dengan bersyukur, kita adalah orang yang selalu mempercayai janji perkataan Tuhan. Yang ketiga adalah percaya bahwa Allah bertindak. Saudara, Daud percaya betul bahwa Allah pasti bertindak atas segala hal yang dialami dalam hidupnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa Allah sangat memperhatikan kehidupan orang percaya. Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Inilah sikap dan kepercayaan Daud yang selalu dipegang dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita. Mari kita mempercaya Tuhan dengan sepenuhnya, saudara, di dalam kondisi apapun di dalam hidup ini. Untuk itu, mari kita semakin hari semakin setia dan mendekat kepada Tuhan, selalu mempercayai kasih setianya, senantiasa bersyukur dan percaya bahwa Allah bertindak bagi kita. Maka kita akan menjadi orang percaya yang semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat malam hari ini yang meneguhkan, mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, kuat seperti pohon zaitun yang senantiasa mencari Tuhan, rindu untuk dekat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu mempercayai kasih setia Tuhan yang seterusnya dan selamanya. Dan ajar kami senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, karena kami percaya bahwa Allah yang siap bertindak bagi setiap kami. Terima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini, teguhkan dalam hati kami, meteraikan dalam hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami di perantauan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Kami berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa, dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan saya percaya saudara-saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersuka cita dalam Tuhan,
senantiasa mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.